Di tengah belantara hutan rimba, hiduplah seorang penyihir cantik yang baik, pelindung para hewan. Dialah Maleficent. Ditemani sang gagak yang setia, dia berkeliling memeriksa keamanan dan ketentraman para penghuni hutan. Kalau ada yang berani berlaku jahat merusak hutan dan mengganggu hewan-hewan di sini, jangan salahkan Maleficent kalau dia murka dan marah. Bisa-bisa disihir jadi ulat Hongkong makanannya si gagak loh. Ih. Loh. Kenapa tiba-tiba aura si Maleficent berubah? Kamu marah sama siapa, Sen? Kamu gak marah sama Otan kan? Kita kan friend. Aduh, burungnya terbang lah. Jangan nongol juga lah. Ulang. Ternyata Kak Gaby lagi syuting video klip ala-ala cosplay toh. Perih bos, batuk. Capek tau, Perih bos. Kalau bukan Raden, gagak biasa mungkin sudah takut lihat tanduk sama makeupnya Kak Gaby yang sangar. Tapi kalau Raden sih, nganteng-nganteng aja di tangan Kak Gaby. Maklum saja, Raden adalah gagak jinak, teman. Oh iya, ngomong-ngomong, teman di rumah mungkin pernah dengar kalau di berbagai kebudayaan, gagak identik dengan mitos buruk dan legenda. Di Eropa, gagak dipercaya jadi hewan peliharaan penyihir. Penyihir maksud Otan. Di Amerika, masyarakat suku Indian kuno percaya dalam tafsir mimpi, gagak diartikan pembawa pesan roh nenek moyang. Bahkan, budaya Tiongkok mempercayai kehadiran gagak sebagai pertanda nasib sial. Semua legenda itu melekat pada gagak karena sifat-sifat alami yang dimilikinya, teman. Dari ciri fisiknya saja, gagak berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya. Suaranya yang serak dan parau terdengar berisik mengerikan. Apalagi jika sebagai kawanan, gagak sering terlihat bermigrasi dalam jumlah yang banyak, sehingga terkesan keroyokan dan menakutkan. Sayang sekali, semua kesan negatif itu yang akhirnya terus melekat dan justru melupakan sifat aslinya gagak sebagai hewan yang cerdik, setia kawan, dan pintar mengingat. Otan akan meletakkan makanan kesukaan si Raden di dalam toples berisi air penuh. Otan mau buktikan, kali ini apakah Raden berani menyelam dan mengambil makanan yang di dasar wadahnya? Tentu saja berani dong. Tuh kan, langsung nyebur. Om editor, Otan mau lihat tayangan lambatnya dong. Raden tidak ragu-ragu mencelupkan kepalanya masuk ke dalam air, teman. Ini karena matanya memiliki selaput transparan yang berfungsi sebagai pelindung retinanya. Namanya nictitating membran alias selaput kedip. Prinsipnya persis seperti kacamata renang. Ketika masuk ke air, selaputnya otomatis menutupi seluruh matanya. Dan paruhnya akan mencapai sasaran dengan tepat. Karena matanya masih berfungsi untuk melihat di dalam air, teman. Ya, persis kayak kalau kalian lagi berenang pakai kacamata renang gitu deh. Wah, kamu kok tiba-tiba berpose aneh gitu sih, Sob? Yang lagi nangkring pada mangap bareng-bareng. Yang ini malah buka sayap lebar-lebar. Lagi pada ngapain sih emangnya? Buat yang pada penasaran, nih Otan kasih tahu alasannya. Gagak memiliki kebiasaan berjemur matahari, teman. Tujuannya untuk memelihara bulu yang basah dari bakteri dan parasit yang hinggap di tubuhnya. Gagak memanfaatkan panasnya sinar matahari untuk membersihkan diri. Menurut ensiklopedia yang Otan baca, bakteri Bacillus licheniformis akan mati di bawah paparan matahari terik seperti ini. Itulah mengapa si gagak membuka sayapnya lebar-lebar dan berdiri mematung seperti itu. Namun, terik sinar matahari juga berbahaya buat tubuhnya, teman. Kalau kelamaan berjemur, gagak bisa mati kepanasan atau karena dehidrasi. Burung tidak bisa mengatur suhu tubuh dengan cara berkeringat seperti manusia, teman. Itulah sebabnya mereka membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggetarkan otot lehernya sebagai cara proses pelepasan panas tubuh dan penguapan cairan.
Sayapnya juga dibuka lebar-lebar untuk mengalirkan udara sejuk ke bagian dalam sayapnya. Jadi nggak cukup pakai air. Kamu ternyata juga mandi dengan cahaya matahari ya, Sob. Pak, lihat bawah nggak? Di situ. Oke, makasih ya Pak ya. Hihihi, ada sobat Otan usil banget tuh teman. Misi Sob, kamu lihat Wowo nggak ya? Bandel ya kamu ya, bawa masker. Ini, terima kasih. Terima kasih. Enggak Mas Aris, burung ini malah mau kasih masker buat si ibu kok. Oh, Hah? Otan nggak salah dengar? Ini Wowo. waduh Bu, main di sini terus ya? Iya Mas Aris, ini lagi nyiapin makannya dia. Maaf nih Bu, ngerepotin. Weleh. Jadi Wowo yang terkenal satu RT ini ternyata burung gagak peliharaan Mas Aris toh. Shh, Wowo boleh terkenal di wilayah ini. Tapi burung gagak tetap menyimpan mitos sebagai burung pertanda kematian. Konon, jika si hitam datang, maka malapetaka dan kematian akan terjadi. Ih, zaman sekarang kok masih percaya mitos sih? Coba kita tanya tetangga sini lagi deh. Kira-kira pada takut nggak ya sama image burung gagak? Enggak, malah takut sama burung. Apalagi udah ngerti, udah tahu burungnya siapa gitu. Wah, berarti ibu nggak percaya sama mitos negatif tentang burung gagak ya? Tapi nggak boleh dipercaya, itu kan dosa ya. Berarti kita mendahului Allah gitu. Setuju Bu, kasihan kan burung gagak jadi korban fitnah mitos-mitos yang nggak perlu dipercaya oleh manusia. Eits, jangan sedih penonton. Gak cuma orang sekitar rumah Mas Aris yang kena usilnya Wowo, tapi kru si Otan juga dapat sambutan jahil dari burung gagak ini. Tapi jika diperhatikan, tingkah lucu dan jahil Wowo disebabkan karena rasa ingin tahu burung gagak terhadap benda yang baru ia lihat. Maka terjadi respon tidak terduga dari sobat Otan ini. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sekarang kamu udah sayang kan sama semua kru Otan? Loh. Dek, uangnya jatuh loh ini. Hei, nanti kamu gak bisa jajan batagor loh. Nah kan, jadi diambil Wowo. Jalan Wowo. Ya ini sih bisa Wowo pakai buat jajan jangkrik deh. Ayo, kembalikan uang anak kecil itu, Wo. Masa sama anak kecil kamu masih gak mau kalah juga? Tolong bantu ambil uang temanmu itu ya, Dek. Wih, hebat juga ya. Ada anak kecil yang gak takut sama Wowo. Tapi si Wowo masih bersikeras membawa uang itu. Sudah. Bagaimana kalau uangnya kita bagi 3 aja ya? Nah gitu dong. Akhirnya nyerah juga kamu, Wo. Wah, mulai nggak bener nih si Wowo. Tolong, ada copet kepepet. Hei, cepat kembalikan dompet itu ke pemiliknya, Sob. Atau Otan laporin ke Mas Aris nih. Ayo editor, kita bantu selidiki siapa pemilik dompet ini. Halo. Capek deh. Ternyata dompet yang kamu bawa kabur itu punya Mas Aris toh. Tunggu deh. Dari keusilan Wowo, Otan jadi memperhatikan tingkah Wowo yang luar biasa cerdas. Ternyata Wowo pengamat yang baik loh teman. Ia memperhatikan bagaimana pemiliknya membuka resleting tas. Kemudian ia menirukan hal yang sama hasil dari pengamatan matanya. Luar biasa ya.
sebab Gagak punya daya ingat yang sangat bagus. Selain menjadi pengamat, ia mampu mengenal hingga mengingat wajah manusia. Kecerdasan burung Gagak hampir sama dengan anak berusia 7 tahun loh. Mantap betul. Ada-ada aja kamu, Wo. Itu cuma patung bebek kali. Masih aja mau kamu jahilin. Emang kalau ketemu sama hewan aslinya, yakin kamu berani patok-patokin? Nah loh, patungnya jadi hidup teman. Hayalah Wawa, patungnya berubah jadi soang beneran tuh. Mata siapa itu? Tunjukkan dirimu, hei! Otan serasa diawasi. Seram. Bulu kuduk Otan merinding semua nih. Jangan-jangan hantu. Walah, ternyata kamu toh Sob. Ini kan si Rangkong. Si Rangkong punya sepupu yang tubuhnya mungil. Yah, karena kecil, sebutan lainnya sih Rangkong kecil. Atau ia lebih tenar dengan nama Kang Kareng. Kang Kareng yang diberi nama Jet ini adalah jenis Kang Kareng badan putih. Si Kang Kareng juga terkenal sebagai penerbang handal loh. Nih, lihat aksinya. Wow, ia mampu menangkap umpan yang dilempar ke udara. Wih, sampai salto gitu. Jangan-jangan kamu sudah latihan teknik ninja, Sob. Di alamnya, si Kang Kareng adalah pemakan segala. Teman di rumah pasti tahu istilahnya dong. Ya, betul. Omnivora. Aksi seperti ini dinamakan air attack, teman. Paman perawat satwa di sini melatih burung-burung ini agar tetap punya kemampuan alaminya. Tak sekali 2 kali saja, tapi latihannya setiap hari. Semangat ya Sob latihannya. Di dalam lembaga konservasi satwa seperti ini, satwa-satwa memang tak hanya dirawat dan dipelihara. Mereka juga diasah kemampuannya, agar sewaktu-waktu dilepas kembali ke alamnya, tetap mampu bertahan hidup. Di alamnya, burung Kang Kareng mampu menyergap mangsanya berupa serangga atau juga kelelawar berukuran kecil. Si Kang Kareng termasuk jenis burung pintar loh. Ia mampu menangkap benda dengan tepat pakai paruhnya. Nah, sekarang sudah ada agen Otan nih yang akan menguji kemampuannya. Ayo Kamel, kita buktikan saja. Kacang ini termasuk benda yang berukuran kecil. Kira-kira apakah si Kang Kareng mampu menangkapnya? Wih, begitu kacang tanahnya dilempar, ia bisa menangkap dengan tepat pakai ujung paruhnya. Tangkapannya sungguh akurat. Cakep. Si Kang Kareng ini memang punya sudut pandang yang cukup luas, kawan. Dengan bentuk paruh yang meruncing dan tak menghalangi pandangan, jelas saja semua yang di depan paruhnya bisa terlihat. Tak heran ia mampu menangkap dengan cermat. Si Kang Kareng tidak akan menelan langsung makanan yang ditangkap oleh ujung paruhnya. Ia akan menggiring makanan atau benda yang ditangkap ke pangkal paruhnya. Setelah tiba di pangkal paruh, lidah Kang Kareng akan meraba dan merasakan benda tersebut. Lidahnya ini mampu membedakan mana benda yang merupakan makanannya dan mana yang bukan. Tuh lihat, bagian kulit kacang tanah tidak ia telan. Beberapa kali ia berhasil membuka kulit kacang dan memisahkan dari bijinya. Kamu memang pintar, Sob. Cakep.
Coba kalian tatap matanya, teman. Otan baru ngeh kalau si Kang Kareng punya bulu mata yang lentik. Cakep banget sih kamu, Sob. Wah, wah, wah. Bisa saingan nih sama bulu mata kece badainya Kak Amel. Jangan-jangan kamu suka genit-genitan dengan bulu mata seperti itu ya? Otan jadi penasaran lagi nih. Bulu mata sih boleh sama lentik. Tapi kira-kira apakah fungsinya sama dengan bulu mata yang dimiliki oleh manusia? Kalau pada manusia, bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda yang dapat mengganggu penglihatan, misalnya saja hujan, debu, atau angin yang cukup keras. Nah, bagaimana dengan bulu matanya si Kang Kareng? Kuilah kita uji saja. Kamel akan semprotkan air di sekitar mata si Kang Kareng. Apakah bulu matanya akan mampu berkedip melindungi bola matanya? Ya, berkedip! Hehehe, tapi sepertinya agak berbeda. Bagian yang berkedip bukan bagian bulu matanya. Kalau teman-teman perhatikan, ada selaput lain semacam kelopak yang akan menutup saat ada butiran air yang menyentuh mata si Kang Kareng. Berarti bulu mata si Kang Kareng gak bisa kedip-kedip genit kayak Otan dong.